Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vena Megavania, NPM 200106018, Prioritarius Matematika IAIN Metro. Nah, kembali lagi di channel Vena Mega ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang persamaan diferensial. Nah, ini merupakan lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kan kita telah belajar yaitu persamaan diferensial linear homogen order 2 dengan koefisien konstan. Nah, di sini adalah lanjutan dari materi tersebut yaitu kita akan belajar persamaan diferensial linear non homogen order 2. Langsung saja teman-teman, kita ke bentuk umum dari persamaan diferensial linear non-homogen order 2 adalah A d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah c dikali y sama dengan fx, atau kita bisa ubah di sini a dikali y double aksen ditambah b dikali y aksen ditambah c dikali y sama dengan fx. Nah, di sini jika fx itu tidak sama dengan 0, nah jika di sini nilai fx ini tidak sama dengan 0, maka substitusi Y sama dengan AE pangkat M1X ditambah BE pangkat M2X. Nah, akan membuat sisi kiri di atas sama dengan 0, maka Y sama dengan AE M1X ditambah BE M2X. Nah, ini adalah merupakan fungsi komplement. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja agar teman-teman lebih paham. Di mana di sini ada soal selesaikan d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 5 dikali dy per dx ditambah 6y sama dengan x kuadrat. Ini sudah merupakan bentuk umum dari persamaan diferensial linear non homogen order 2 ya teman-teman. Nah, maka kita langsung saja mencari penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah kita tentukan bahwa fungsi komplement itu fx itu sama dengan 0. Nah, langsung kita ubah ke persamaan karakteristik ya, sama seperti materi yang kemarin. Nah, kita ubah menjadi m kuadrat min 5m plus 6 sama dengan 0. Nah, maka kita cari akar-akar persamaannya, yaitu m min 2 dikalikan dengan m min 3. Maka akar-akar karakteristiknya adalah yang pertama m1-nya nilainya 2 dan m2-nya nilainya 3. Nah, sehingga YH sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat 3X. Nah, kenapa? Karena kan ya kan tadi sebelumnya AE pangkat ini ya, AE pangkat M1X ditambah BE pangkat M2X. Nah, kita kan sudah menentukan nih, sudah kita ketahui M1-nya berapa dan M2-nya berapa. M1-nya adalah 2 dan M2-nya adalah 3. Maka kita ubah dia jadi AE pangkat M1X-nya kita ubah menjadi AE pangkat 2X ditambah BE pangkat M2X-nya itu kita ubah menjadi BE pangkat 3X. Karena kan nilai M1 dan M2-nya sudah diketahui. Kita substitusikan gitu. Nah, selanjutnya kita mencari integral khusus, yaitu fungsi derajat 2. Nah, misalkan YP sama dengan CX kuadrat ditambah DX ditambah E. Nah, maka dy per DX, nah, ini adalah turunannya ya, turunan. Nah, turunan yang pertama, dy per dx adalah turunan dari cx kuadrat adalah 2cx, ini 2-nya kita ke depan, pangkatnya dikurang 1, maka 2cx ditambah turunan dari dx adalah d, dan turunan dari e adalah 0. Selanjutnya, turunan keduanya, d kuadrat y per dx kuadrat adalah 2c. Nah, karena turunan dari d adalah 0, jadi 2c. Substitusikan persamaan. Langkah selanjutnya yaitu substitusikan persamaan. Nah, tadi kan soalnya d kuadrat y per dx kuadrat min 5dy per dx ditambah 6y sama dengan x kuadrat. Nah, ini dari turunan-turunan yang sudah kita tentukan ini, sudah kita cari ini, kita masukkan ke soal tadi. Kita ubah ya soal tadi ke
persamaan turunan yang udah kita cari. Nah, maka dia d kuadrat y per dx kuadrat kan sama dengan 2c. Maka kita ubah menjadi 2c. Min 5 dy per dx tadi berapa? Dy per dx tadi kan nilainya 2cx plus d ya ini ya. 2cx plus d, nah maka min 5 dikalikan dengan 2cx plus d ditambah 6, nilai y-nya tadi berapa? Nilai y-nya tadi adalah cx kuadrat plus dx plus e. Maka di sini 6 dikalikan dengan cx kuadrat plus dx plus e sama dengan x kuadrat. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Jadi 2c sama dengan kita kalikan ini min 5 ke dalam kurung, yaitu di 10 cx dikurangi dengan min 5d dikurangi dengan 5d ditambah di sini sama dikalikan ke dalam kurung, maka 6cx kuadrat ditambah 6dx ditambah 6e sama dengan x kuadrat. Nah, di sini kita sederhanakan ya, kita kelompokkan 6 x kuadratnya, pangkat tertingginya kita taruh depan ya kan. Maaf, kepencet. Nah, di sini 6cx kita taruh depan, maka 6cx kuadrat dikurangi dengan 10c min 6d, kan di sini min 6d ya, 6dx ditambah 6e ditambah 2c di sini min 5d. Nah, sama dengan x kuadrat. Nah, nilai 6c itu sama dengan 1, yaitu c-nya 1/6. Ini dapat dari mana? 6c-nya itu sama dengan 1. Nah, ini dapat dari mana? 6c sama dengan 1. Nah, c sama dengan 1/6 ini dapat dari sini, teman-teman. Dapat dari sini, nah, kan ini kan ada di sini ya, di sini nih. Ini ada 6cx kuadrat. Cx kuadrat. Nah, ini kan sama dengan x kuadrat ya. Nah, ini x kuadrat. Nah, di sini x kuadrat kan sama dengan x kuadrat. Ini kan x kuadratnya kita pindah ruas. Nah, kan makanya maka dihasilkan 6c sama dengan x kuadrat per x kuadrat. Itu ya. Nah, di sini x kuadrat per x kuadrat ini kan sama dengan 1. Nah, maka 6c ini adalah 6c adalah 1. Nah, 6c sama dengan 1, maka kita ketahui nilai c-nya adalah 1/6. Ya, namanya kita pindah ruas ke kanan, jadi nilai c-nya 1/6. Oke, nah selanjutnya kita yang 6d min 10cx ini kan. Ini kita selesaikan satu-satu. Ya, yang pertama kan tadi udah ya ini. 6d min 10c sama dengan 0. Nah, maka nilai d-nya adalah 5/18. Selanjutnya 2c min 5d plus 6e sama dengan 0. Maka nilai e-nya adalah 19/108. Nah, maka penyelesaian umum dari YHX plus YPX sama dengan AE pangkat. Jadi kita gabungkan dari yang pertama tadi, AE pangkat 2X plus BE pangkat 3X itu ditambah nih dari yang kita ketahui tadi di sini, jadi 1/6X kuadrat ditambah 5/18 dan ditambah 18X ditambah nih, di sini kan X-nya masih ada di sini. Nah, jadi makanya dia X nambah ditambah 19/108. Oke, sekian ya materi dari saya hari ini, yaitu tentang persamaan diferensial linear non homogen order 2. Semoga teman-teman paham. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.